Shalom God Lovers. Mari kita bersama-sama mencari wajah Tuhan. Kita mau merasakan kasih setia Tuhan sebelum kita menjalani hari ini. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau
Shalom, God lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting kita mengerti maknanya, bagaimana kita dilindungi oleh Tuhan. Dalam Mazmur 91, itu ayat yang sangat terkenal, judul di Alkitab dikatakan dalam lindungan Allah, dan banyak sekali orang yang menghafalkan ayat ini dari ayat 1 sampai ayat ke-16 menjadi satu hafalan dari ayat Alkitab yang sering kali kita ucapkan. Namun menurut saya hari ini saya ingin uraikan kepada saudara ada satu hal yang penting supaya dilindungi Allah ini berlaku buat saudara. Saya akan baca ayatnya dari ayat 1 sampai 4 saja, saudara. Dikatakan begini: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Menurut saya kunci dari pasal ini adalah ayat yang pertama, saudara, yang mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa adalah orang yang melekat dan intim kepada Tuhan. Jadi kalau orang dekat dan intim kepada Tuhan, maka dia akan mempunyai sikap percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya dan kubu pertahanannya sebagai Allah yang dipercaya. Nggak mungkin orang bisa merasa dilindungi dan merasa dipertahankan kalau dia nggak intim dengan Tuhan. Makanya saya yakin bahwa hari-hari ini Tuhan ingin setiap kita mendekat, melekat kepada Tuhan, dan bukan cuma kita yang butuh dan perlu, tapi Tuhan juga ingin dekat kepada kita gitu. Dan supaya apa? Supaya perlindungan Tuhan itu bisa nyata dalam hidup kita, saudara. Hari ini menurut saya penyembahan adalah salah satu bentuk bagaimana kita intim dengan Tuhan. Penyembahan tentunya berbeda dengan pujian. Kalau pujian biasanya kita menyanyi bersama-sama dengan teman kita, memuji Tuhan bersama-sama. Ya contohnya kita katakan mari puji Tuhan, artinya ada manusia dan ada Tuhan. Tapi kalau namanya penyembahan, kita bukan bicara lagi dengan manusia, tetapi kita manusia bicara dengan Tuhan. Ya contohnya lagu Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Jadi udah bicaranya ku dan mu. Artinya kita komunikasi dengan Tuhan. Penyembahan adalah bentuk kita mendekat, melekat kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Tapi kalau pujian kita masih di luar mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengagungkan Dia. Maksud saya kembali, kalau saudara lihat dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, Tuhan katakan bahwa Tuhan nanti mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh, dan di mana ada roh dan kebenaran di situ Dia hadir. Makanya hari-hari terakhir ini ya Dia ingin supaya kita memang menjadi penyembah-penyembah benar, saudara. Jadi supaya apa? Supaya kita lebih dekat, melekat kepada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita punya sikap dan percaya. Misalnya ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Biasanya kalau burung diperangkap, itu sulit untuk dilepas. Semakin dia meronta, tetapi semakin dia terjerat. Tapi saya percaya kalau kita melekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, segala ikatan apapun yang mungkin mengikat kita, Tuhan mampu bebaskan. Itu menjadi sikap kita. Dan juga dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, saudara. Jadi saya percaya kalau kita dalam perlindungan Tuhan, maka amanlah jiwa kita, amanlah hidup kita. Dan selanjutnya ayat-ayat yang berikut, ayat 5, 6, 7, 8, 9 dan sebagainya, yang mengatakan kau tidak usah takut dengan kedahsyatan malam, walau 1000 rebah di sisimu, di sebelah kananmu, semuanya kita nggak usah takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Keintiman dengan Tuhan membuat kita dilindungi oleh Tuhan dan kita tidak usah takut dengan apapun. Saya percaya Tuhan adalah kekuatan kita dan perlindungan bagi orang yang percaya kepada Dia. Hari-hari ini sekali lagi Tuhan sedang mencari orang yang mau intim dengan Tuhan, menjadi penyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu. Kami percaya ini panggilan kami bahwa kami harus menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami orang yang dekat, intim kepada Tuhan, supaya kami melekat kepada Tuhan dan mendapat perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.